Sehingga pada pasien-pasien tertentu keluhan yang akut atau kronik ini juga menjadi tidak khas. Seringkali sudah sering terjadi berulang, tapi jadi sudah pada fase yang kronik, jadi sudah bolak-balik berulang, tapi dia baru merasakannya satu kali nyeri. Jadi sekali nyeri langsung datang ke rumah sakit, langsung dioperasi. Padahal sesungguhnya sudah terjadi peradangan kronik yang lama, jadi fase-fase tadi sudah dilewati. Tapi karena keluhan nyeri pada setiap orang itu subjektif atau berbeda, maka tidak dirasakan seperti itu. Dan khusus perhatian untuk perempuan atau wanita usia produktif yang mengalami didiagnosis terjadi apendisitis atau peradangan usus buntu, maka harus dievaluasi juga daerah indung telur sebelah kanannya atau ya dua-duanya, kanan dan kiri, karena tadi bisa juga nyerinya sebelah kiri atau tengah. Mengapa? Karena lokasinya yang berdekatan, sehingga evaluasi apakah nyeri tersebut dari apendisitis atau peradangan usus buntu atau nyeri perut tersebut dari kelainan pada indung telur harus dibedakan. Sehingga biasanya setelah dokter mungkin misalnya pasiennya datang ke dokter penyakit dalam, kemudian memang harus dilakukan operasi oleh dokter bedah, maka dokter bedah juga akan bersama timnya dokter SPOG ya atau dokter bedah kandungan untuk mengevaluasi indung telurnya. Tentu saja dilihat dulu USG-nya ya, USG indung telur untuk mengetahui ini perlu keterlibatan dokter SPOG ya, obsteter ginekologi, yaitu ke indung telur, evaluasi indung telurnya, atau cukup dokter bedah saja. Jika memang dari USG tidak ada masalah di indung telur, maka memang hanya akan dilakukan pengangkatan atau pembersihan dari umbai cacing atau radang dari usus buntu tersebut. Ada satu lagi nih dok yang saya mau tanyain. Gimana sih dok cara mentreatment dari penyakit si peradangan usus buntu itu? Nah, terima kasih pertanyaannya. Akhirnya kita sampai pada tahap terakhir. Jika memang sudah terdiagnosis dengan cara yang memang sulit juga, ya cenderung sulit, dan karena memang terapinya cukup agak menakutkan ya. Jadi memang standar treatment atau terapi standar daripada apendisitis adalah pengangkatan atau surgical removal atau debris demam dari infeksi ya, dari supuratif atau nanah atau namanya gangren, yaitu sudah terjadi kerusakan dan kematian jaringan usus buntu tersebut akibat peradangan yang sudah sangat hebat dan terjadi infeksi, sehingga dia sudah kasarnya sudah membusuk, sehingga ya memang harus diangkat. Nah seperti itu. Jadi memang terapinya adalah terapi definitif adalah operasi, karena kalau tidak dioperasi maka usus buntu yang sudah jaringan sudah membusuk atau tidak hidup tadi ya, atau gangrenosa atau suppurativa tadi itu akan bisa pecah ya, karena lokasinya di situ sempit dan mengakibatkan kebocoran dan radang selaput usus atau peritonitis dan mengakibatkan infeksi ke seluruh rongga abdomen atau perut. Namun pada tahap-tahap awal mungkin dapat dilakukan terapi konservatif seperti pemberian antibiotik jika memang baru pada tahap early atau awal. Apa tadi ada juga kan fase yang resolve atau bisa sembuh sendiri, misalnya dia sudah bengkak tapi diberikan antibiotik dia mengecil lagi dan tidak kumat lagi. Tapi apabila sering kumat dan sering nyeri ya, yang tadi disebut sebagai relapse atau kronik, maka pada akhirnya tetap harus dilakukan operasi. Demikian untuk kuliah malam ini. Ya, terima kasih untuk Dr. Anissa atas penjelasannya. Semoga kalian semua yang menonton bermanfaat ilmu dari Dr. Anissa tentang peradangan usus buntu. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya dan juga dengan Dr.